Analisa fundamental kali ini saya akan mengulas JRPT, di mana saya bisa dikatakan sedikit suka ya dengan saham ini. Ada yang menarik, padahal labanya tidak naik sesignifikan itu. Apa? Simak video ini sampai selesai tentang analisa fundamental dari JRPT. JRPT sendiri ini rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 ya. Ini saya take tanggal 21 Mei 2023 dan nanti akan rilis di tanggal 24 hari Rabu ya. Ini akan rilis di mana asetnya ya. Aset perusahaan, kita lihat ya, asetnya itu total asetnya naik lumayan. Jadi ini dalam ribuan ya, juta, miliar, triliun, 12,4 sebelumnya 12,2. Jadi naik 200 M, lumayan besar juga. Kenaikan paling besar itu ada di aset nggak lancar ya, aset nggak lancar, terutama di uang muka investasi. Jadi ada yang diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, kemana? Kita tonton dulu. Kita tonton uang muka investasi. Nah, uang muka investasi ini ada yang ditaruh ya. Pengelolaan tanam ekosistem catatan 36M. Perusahaan melakukan penyetoran investasi sebesar 35% dari 3.500.000 dan 8 juta atau sebesar 1.225.000 dan 2.800.000 yang dibayar pada 25 Februari dan yang dibayarkan Februari nambah lagi. Jadi mereka ada ibaratnya bisa dikatakan tambah saham lah ya, tambah berinvestasi di PT Aviari Jaya Lestari. Dan persentasenya tadi sudah di itu ya, 35%. Nah ini 35%. Ini di Desember 2022 dan ini di awal ya. Nah ini jadi 12. Ya jadi 3. Oh ini lembarnya ya, 120 lembar. Terus persentasenya 35%. Nah udah nih sama sebelumnya juga sama. Cuma nilai investasinya ini naik untuk uang muka kan. Oke. Itu masuk aset tidak lancar karena nggak bisa dicairkan langsung dalam ya kurang dari 1 tahun ya. Kita lihat ya hutangnya, hutang perusahaan ya. Selalu yang saya tekankan adalah hutang bank ya, karena nggak hanya hutang bank sih, hutang obligasi juga. Pokoknya hutang yang berbunga. Nah ini ada hutang bank, nilainya ini kan dalam ribuan ya, berarti 8M. Terus hutang jatuh tempo 1 tahun, jangka panjang bank nih nggak ada pendapatan, jadi utangnya hanya ini doang ya, 8M, hanya 8M, dan ini sudah bisa ketutup dengan kasnya, which is good. Ini salah satu perusahaan yang sehat juga. Sebelumnya ada beberapa. Nah ini juga ada liabilitas jangka pendek lainnya. Nah ini bisa dicek, kalau ditotalkan 29 lah ya, masih oke lah untuk perusahaan. Ini utang bank jangka pendek ini jangka panjang ini nggak ada. Jadi itu ya. Jadi itu totalnya masih oke banget ya. Kasnya kalau kita cek ya, kasnya. Tadi utang keuangan jangka pendek ini ada 21M, sama ini utang bank 8M. Kalau kita berarti total ya anggap aja 30 lah. Kita itu lihat ya, kasnya yang di deposito ada 30M enggak? Kasnya di deposito, cek dulu langsung. Wow, ada banget. Ini aja udah 200M. Jadi ini udah jual doang aja, dicairkan doang dari Bank Mandiri. Ini perusahaan udah bisa nutup hutang berbunganya di jangka pendek, which is good. Oke sih. Oke banget nih perusahaan. Oke, dari segi kesehatan ini perusahaan sehat. Nah ini pendapatannya naik tapi tidak signifikan. Berapa persen doang nih berarti? 499,137,784 dikurangi 486,680,952 dibagi 486,680,952 kali 100. Hanya 2% loh. Kecil banget nih, kecil banget. Revenue-nya atau omsetnya. Cuman dia di net profitnya dia naiknya lumayan. Di atas itu pasti 189 kurangi 176 doang lah, dibagi 176 kali 100, naiknya 7%. Jadi mereka berhasil menekan ya beban-beban atau yang lainnya. Contoh ini, beban pokok penjualannya ini kenaikannya pasti di bawah 2%. Jadi ini bagus.
Terus beban usahanya memang naik, tapi ini ada pendapatan keuangan dari perusahaan yang naik. Sebelumnya 4M nih jadi 6M. Kalau kita cek di pendapatan keuangan, ya paling besar ada di deposito berjangka. Jadi mereka menaruh di deposito itu bagus banget ya. Ngefek banget ke perusahaan. Tambah 6M. Kalau nggak ada itu sama sekali kan berarti perusahaan cuman untung berapa 182M doang gitu. Jadi maka dari itu ya saya selalu mengatakan juga kenapa kas terlalu banyak itu juga nggak oke. Jikalau memang tidak ada kebutuhan yang bisa dikatakan urgent atau kebutuhan yang diperlukan lah, daripada uangnya nganggur doang dan juga tidak diperlukannya juga secara dadakan dan lain-lain, ya lebih baik diputar ditaruh di deposito gitu. Atau kan deposito di bawah ya yang aset ya deposito di bawah 1 tahun lah gitu ya. Itu bagus nih, perusahaan bagus nih. Terus kita cek lagi arus kasnya 584M. Ini tadi revenue-nya 400 ya, naik banget ya. Jadi ada yang belum dibayarkan terbayar. Nah, kita cek lagi ya pendapatannya. Pendapatannya paling banyak itu dari mana sih, atau revenue-nya ini dari mana? Pendapatan usaha. Oke, penjualan kafling tanah dan unit bangunan. Kafling tanah, unit bangunan, kondominium dan subtotalnya 359M. Sisanya ini termasuk pendapatan recurring income atau pendapatan berulang. Contoh sewa. Sewa ini kan pasti seringnya semisal nih saat kontraknya 1 tahun, pasti kan dia sebelum kontraknya selesai kan ditanyain dulu nih kliennya atau ibaratnya customernya, dia mau tambah nggak, mau perpanjang nggak. Kalau nggak ya udah berarti mulai mikir buat switching lah ya, biar ada yang kontrak gitu. Nah apalagi ini properti, pasti kan nggak boleh nih kontrak 1 tahun ya, setahu saya seperti itu. Pasti ya ada tenggang waktu lebih dari 1 tahun lah. Karena hal tersebut, that's why dia bisa naiknya termasuk besar lah ini. Yang paling mungkin akan berdampak itu kan hotel, terus ice rink, water park ya. Ini hal-hal yang contohnya saat pandemi kemarin ini pasti akan terganggu atau kepukul banget nih sektor ini ya. Recurring income-nya nggak memberikan pengaruh lah ya sektor ini atau bisnis segmen yang ini. Ini kan pasti iya ya, jasa pemeliharaan parkir ini pasti akan berefek juga, pengelolaan lingkungan juga iya. Jadi apapun ya, misal unit bangunan dia terjual, terus apalagi kok ada kompleksnya, pasti mereka menjual jasa servisnya juga ya. Jasa pemeliharaan, jasa dan lain-lain itu pasti dijual. Nah kalau kita hitung recurring income-nya tuh berapa sih? Kita tulis aja totalnya 137.784 dikurangi yang ini subtotal yang penjualan kapling dana dan lain-lain. Itu 359.336.495. Dibagi dibagi totalnya 499.137.784 kali 100 ya 28%, hampir 30%. Ini hal yang bagus banget recurring income-nya. Nah hal ini bisa di-compare juga dengan properti-properti yang lain. Apakah kayak contoh Ciputra, BSDE, dan Pakuwon, dan kawan-kawan Sumerekon. Apakah punya recurring income sebesar ini? Sebesar persentase ini. 28% loh recurring income-nya. Jadi perusahaan ini salah satu one of the best ya menurut saya untuk perihal recurring income-nya. Kenapa recurring income itu penting? Khususnya untuk sektor properti ya. Menurut saya adalah jikalau perusahaan udah habis nih lahannya, what the next gitu, apa yang mau dijual gitu. Sedangkan ini perusahaan properti gitu, ya mau nggak mau harus jual servisnya, harus jual yang namanya layanannya yang mereka punyai gitu. Menurut saya seperti itu, karena udah nggak punya tanah lagi gitu. Ya pasti pilihannya adalah beli tanah lagi gitu. beli tanah lagi dan lain-lain, dan nanti dibangun lagi. Kalau udah habis gimana kan pertanyaannya? Ya harus ada jasa pengelolaannya seperti apa begitu. Ini salah satu menurut saya ya, yang terakhir ini one of the best recurring income yang ada di Indonesia perusahaan properti sih itu. Jadi kesimpulannya untuk JRPT ini memang perusahaan satu, dia sehat banget, dia juga kasnya banyak dan mereka mengalokasikannya ke hal yang tepat. Contoh tadi deposito, dan berefek ke net profitnya naik.
Padahal revenue-nya hanya naik 2%, tapi net profit-nya itu bisa di angka 7%. Berarti mereka makin bisa menekan beban-beban dan mereka menambah pundi-pundi penghasilan lagi. Contohnya, dan ya tadi kita lihat ya, mereka naruh di deposito, which is good, bagus. Dan nah ini perusahaan yang recurring income-nya besar juga gitu. Jadi itu bisa di-compare dengan perusahaan-perusahaan properti yang lainnya. Bapak Ibu teman-teman juga bisa ngecek perusahaan properti yang lainnya gimana gitu. Nah, tinggal tantangannya adalah satu ini, dan juga buat PR kita semua ya yang mulai melihat-lihat properti ya. Bisa nggak, atau perusahaan ini tuh segmennya apa? Itu dulu pasti, segmennya apa. Terus lihat kompetitornya seperti apa. Dari internalnya dulu seperti apa, baru nanti kita lihat ya kondisi makronya seperti apa. Seperti makro dalam artian ya suku bunga dan lain-lain itu karena mempengaruhi ya dengan jual properti. Suku bunga ditarikan, dinaikkan, pasti suku bunga kredit untuk properti juga naik gitu. Dan lihat juga apakah di Indonesia masih seksi apa enggak, dalam artian dengan kondisi saat ini dan kedepannya terutama. Begitu. Cuman poin utamanya adalah perusahaan bisa efisien dan bisa dikatakan cerdas ya, menaruh duit kas, dan itu tadi memanfaatkan recurring income-nya terus bertambah. Jadi itu perihal JRPT. Jikalau ada pertanyaan atau masukan atau view lain tentang JRPT atau properti atau yang lainnya, tulis saja di kolom komentar, dan see you on the next video. Bye bye.